welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya tentunya, ya tetap konten walaupun nggak ada yang nonton, dan tetap konten walaupun banyak yang menghujat. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Dan seperti yang masih kita pahami bersama bahwa kita tetap masih menjalani hari-hari di mana virus masih ada di mana-mana. Dan kali ini kita akan ngobrol yang tidak jauh dari virus. Di saat-saat pandemi seperti ini, di saat-saat banyak virus, di saat-saat masa-masa sulit seperti ini kan biasanya kita perlu berusaha supaya kita tidak terjangkit oleh virus. Dan pada umumnya tentunya jika seseorang ataupun manusia sedang kesulitan, di lain sisi ia berusaha secara fisik, pastinya sebagai orang yang beragama tentunya pasti akan tetap berdoa kepada Tuhan sesuai dengan cara agamanya masing-masing. Good job. Nah, di video kali ini kita sedikit membahas tentang orang-orang yang menghina Tuhan dan akhirnya mati ataupun meninggal karena menghina Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas tentang seorang presiden di suatu negara yang diduga dia pernah menyatakan statement bahwasanya yang berbunyi menghina Tuhan, yang berbunyi menghina Tuhan. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan di mana presiden Brasil yaitu Tancredo Neves. Check it out. Oke, pertama kita akan membahas tentang siapa itu Tancredo Neves. Jadi Tancredo Neves ialah seorang laki-laki yang lahir dengan nama Tancredo de Almeida Neves. Dia lahir di kota Minas Gerais, Brasil pada tahun 1910, tepatnya tanggal 4 bulan Maret tahun 1910. Dan dia memiliki istri yaitu bernama Risoleta Guimaraes Tolentino dan memiliki 3 orang anak. Jadi dia lahir di Minas Gerais, salah satu kota di negara Brasil pada tanggal 4 Maret 1910 dan sudah memiliki istri dan 3 orang anak. Tancredo Neves ini pernah menempuh pendidikan di bidang hukum di salah satu universitas di kota Minas Gerais, yaitu Faculdade de Direito de Universidade Federal de Minas Gerais atau ya universitas di kota Minas Gerais lah, biasa disebut UFMG. Dan dia juga menjadi seorang politikus dengan pernah bergabung sekitar 6 partai politik, dan juga ia seorang pengacara serta pengusaha di negara Brasil. Kemudian kita bicara tentang jabatan, karena dia seorang politikus. Jabatan apa saja sih yang pernah diemban oleh atau dibawa oleh Tancredo Neves ini? Jabatan-jabatannya adalah: 1. Dia pernah ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri saat pemerintahan Presiden Getulio Dornelles Vargas pada tahun 1953 sampai 1954. Kemudian juga masih di Menteri Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri di pemerintahan Presiden Joao Goulart 1961. Kemudian setelah menjabat menjadi Menteri Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri, dia juga pernah menjabat menjadi Perdana Menteri Brasil pada tahun 1961 sampai 1962. Kemudian pernah juga menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1962. Kemudian pernah menjadi Deputi Federal di kota kelahirannya yaitu Minas Gerais pada tahun 1963 sampai 1979. Kemudian pernah juga menjadi senator di Minas Gerais pada tahun 1979 sampai 1983, dan juga pernah menjadi gubernur di kota kelahirannya itu di Minas Gerais pada tahun 1983 sampai 1984. Dan akhirnya dia terpilih menjadi presiden Brasil pada tahun 1985, dan ini yang akan kita bahas saat dia terpilih menjadi presiden Brasil itu. Jadi tragedi yang menimpa Tancredo Neves ini berawal saat dia mencalonkan diri menjadi presiden Brasil. Dan setelah terpilih dan saat kampanye, dia pernah mengeluarkan statement bahwa jika ia memperoleh lebih dari 500 suara, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan kepresidenan, bahkan Tuhan sekalipun. Tapi naasnya Tancredo Neves ini memang memenangkan pemilu ya, dan terpilih menjadi presiden Brasil pada tahun itu. Tapi naasnya sehari sebelum pelantikan atau sehari sebelum resmi menduduki kursi kepresidenan Brasil itu dinyatakan meninggal karena komplikasi operasi yang dijalaninya beberapa hari yang lalu. Jadi diduga karena kematiannya ini yang secara medis
diakibatkan oleh komplikasi operasi yang dijalaninya beberapa hari sebelum pelantikan ini. Tapi secara ada teori juga yang mengatakan bahwa kematian dia ini karena dia berani menghina Tuhan sih, dengan mengatakan jika ia memperoleh 500 ribu lebih suara, maka tidak ada yang dapat melengsarkannya di kursi kepresidenan pada saat kampanye itu. Dan akhirnya dia terpilih, tapi sebelum duduk di kursi kepresidenan secara resmi, sebelum dilantik, dia sudah dilengsarkan oleh Tuhan dengan cara dia meninggal karena menghina Tuhan itu. Dan itulah teori bahwa Tancredi Nagas ini meninggal karena dia menghina Tuhan. Oke, konten kali ini cukup singkat, cukup sekian. Dan mungkin ada kurang, ada lebihnya, silahkan dikritik dan ditambahkan. Dan next kita ketemu lagi di konten selanjutnya.